Oke, sebelum kita mulai, teman-teman ada yang inget nggak nama Lausi siapa? Ayo. Ada yang inget nggak nama Lausi siapa? Wah, lupa semua ini ya. 都是你的错。 Oh, ada yang baca ini ya di depan ya. Oke, kita mulai aja ya. Perkenalin nama Lause Meling ya. Sekarang kita bakal baca cerita It's All About Your Fault ya. Jadi kita bakal baca cerita tentang hari ini. Kemarin kita minggu lalu kita udah cerita tentang kura-kura ya. Minggu ini Lause bakal cerita tentang lion ya. Kita mulai ya. Ada yang tahu nggak ini hewan apa aja yang di sini? Ada dinosaurus, ada lion, ada apa lagi? Bunny. Ada bear. Oke, banyak ya. Ada bear. bear, ada rabbit ya, banyak ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di satu pagi ini ada mamanya dari Lion King. Dia nyuruh anaknya bangun, ayo cepet bangun, nanti kamu telat loh. Disuruh sama mau bangun. Oke, Ma, oke, aku bangun sekarang, aku udah bangun. Dia bilang gitu, ayo cepet, nanti kamu nggak sempet sarapan, ayo cepet. Jadi mamanya itu nyuruh dia buat cepet-cepet terus ya. Nah, setelah itu, ke pos nggak teman-teman? Ke pos ya? Ya, terus disuruh, ayo cepet, udah mau telat, cepet. Oh ya, oke. Dia bilang, iya ini udah selesai, halo, udah selesai. Tapi terus ya bolak-balik, bye-bye. Dia akhirnya si Lion King ini berlari sekencang mungkin, karena Lion King-nya dia takut kalau ternyata dia tuh sudah telat ya. Nah, selanjutnya, karena Lion King-nya berlari begitu kenceng banget, saking kencengnya, dia nggak sadar di depan pintu sekolah itu dia bertemu sama satu, sebentar ya teman-teman, kira-kira dia bertemu apa nih? Kira-kira dia bertemu hewan yang mana nih? Ada yang tahu nggak kira-kira dia bertemu hewan yang mana? Monyet. Apa lagi? Monyet Lause. Beruang. Kelinci. Monyet dan beruang. Oh, ketiganya Lause. Ya, monyet ya. Jadi karena si beruang, karena lion ini begitu tidak hati-hati, akhirnya dia menabrak si monyet. Terus monyet akhirnya terjatuh, dia bilang, oh kakiku sakit banget. Kakiku sakit banget. Terus kayak gitu, si lion-nya marah-marah ya. Teman-temannya si rabbit sama si bear ini cuma bisa diem doang. Jadi si bear sama si rabbit ini cuma bisa diem, dia nggak berani ngelawan si lion ini. Nah, si lion ini marah-marah. Ini semua gara-gara kamu berdiri depan pintu. Kalau kamu nggak berdiri depan pintu, pasti aku nggak telat kayak gitu. Jadi si lion ini marah-marah sama si monyet. Gara-gara kamu, pokoknya kalau misalkan kamu nggak berdiri depan pintu, pasti aku nggak telat. Terus si monyet bilang, loh tapi kan aku duluan di depan pintu, harusnya kamu ngantri dong. Tapi ternyata si lionnya nggak terima ya, dia tetap marah-marah dan nyalahin si monyet. Pokoknya ini semua tuh kesalahan kamu gitu. Nah, akhirnya karena si lion udah begitu galak, udah si monyet juga takut ya. Jadi si monyet cuman oke, ya udah diem aja sambil nangis, kakinya kesakitan, dia cuma bisa diem ya. Dan teman-temannya pun juga diem, nggak ada yang berani ngelawan si lion ini. Nah, setelah itu tiba waktu siang hari pelajaran olahraga ya. Waktu pelajaran olahraga, kita lihat ya, si lion mau ngelempar bola nih. Terus ditanya, siapa yang mau nangkep bolaku? Dia bilang itu kan, si lion tanya nih, siapa yang mau nangkep bolaku? Si pertama yang nangkep itu adalah si bear. Jadi beruang yang pertama menangkap lemparan bola dari lion. Tapi karena terlalu kencang tenaga si lion,
akhirnya menyakiti tangannya Bir ini ya, tangannya Bir akhirnya tersakiti. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Selanjutnya hewan mana yang bakal dilemparin bola nih? Yang mau bersedia nangkep lemparan bola dari Lion? Kelinci. Wah, semua pinter ya, sudah tahu ya. Jadi yang menangkap bola itu adalah si kelinci ya. Kira-kira kelincinya bisa nggak nih nangkep bola dari Lionnya? Enggak. Bisa. Enggak. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab enggak. Kira-kira bisa nggak nih? Bisa ya. Jadi semua sepakat jawab bisa ya. Kita lihat ya. Boom, ternyata si kelinci pun nggak bisa nangkep lemparan bola dari si Lion ya. Jadi si Lion ini melempar terlalu dengan tenaga kenceng. Terus si kelinci itu teriak, "Au, sakit ya, kesakitan. Au, sakit lagi nih, tangannya kena lagi nih." Terus udah gitu si kelinci dan si Bir ini bilang secara bersamaan, "Lion, kamu kan besar, jadi kamu jangan pakai tenaga yang kenceng sama kita yang kecil ini. Kita nggak bisa nangkep bolanya." Terus si Lion marah-marah bilang, "Ih, kalian sih nggak terlalu rajin nangkepnya, makanya nggak bisa tangkep." Nah, menurut adik-adik sekalian, kira-kira yang salah nih yang Lion atau yang Bir sama kelinci? Lion. Nggak ada yang salah. Kenapa Lionnya yang salah? Ada yang tahu nggak kalau jawab Lion nih harus bilang juga nih kenapa nih? Satu-satu ya. Dia kan bisa pelan. Jawab. Karena Lion tidak sopan. Lion tidak sopan. Ada jawaban lain nggak? Kira-kira kenapa nih si Lionnya yang salah? Raise hand dulu ya, nanti ditunjuk satu. Oke, Tucing 08 sama Tucing 22 ya, dua aja ya. Kira-kira kenapa nih Tucing yang nomor 8? Karena dia melemparnya terlalu kuat dan dia lebih besar dan dia lebih kuat. Dia tidak menyesuaikan ya. Menggunakan kekuatannya dengan baik. Ya, wah. Jawabannya bagus ya, jawabannya bagus. Tucing 8, Tucing 22 boleh nih. Sekarang buka mikrofon, boleh jawab. Itu adalah karena itu kasar dan tidak sesuaikan kekuatannya dengan kekuatan yang lain. Ya, benar ya. Wah, keren juga jawabannya ya. Jadi si Lionnya itu kasar, jadi dia tidak bisa menyesuaikan kekuatannya dia ya. Padahal harusnya kalau misalkan dia tahu temannya itu kecil, harusnya dia harus menyesuaikan dong ya kekuatannya dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya sesudah itu bolanya itu dia karena si Lion kesel ya, si bolanya itu dilempar sembarangan ke teman-temannya dengan keras sekali. Akhirnya seluruh bolanya itu meleset nih teman-teman. Seluruh bolanya meleset. Semua bola yang Lion lempar itu terlalu keras. Jadi tidak ada satupun teman-temannya dia yang bisa nangkep. Nah, sampai satu kali fluid berbunyi ya, tanda sudah permainan berhenti ya. Tapi si Lion tuh masih jengkel ya, karena mungkin kok nggak ada yang bisa nangkep nih ya, nggak ada yang bisa nangkep nih bolanya. Terus dia marah-marah. Setelah itu tebak nih, kira-kira gamenya ini kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, apakah gamesnya bakal menang, Lion bakal kelompoknya Lion ini bakal menang atau bakal kalah kira-kira? Bakal kalah. Bakal kalah. Dikasih kartu merah. Iya. Diskualifikasi ya. Apa? Didiskualifikasi. Iya, benar ya. Jawaban semuanya benar. Jadi karena si Lion ini egois ya, dia melempar bola begitu keras ke arah teman-temannya, akhirnya kelompoknya si Lion ini kalah ya. Karena tidak ada satupun yang bisa nangkep. Akhirnya si Lion nggak ada poin. Akhirnya mereka kalah ya. Sayang banget teman-teman. Nah, selanjutnya si Lion ini emosi sama teman-temannya. Teman-temannya protes. Ini gara-gara Lion. Si Lion nyala-nyalain teman-temannya juga. Ini gara-gara kalian. Kalian tuh nggak rajin nangkep bolanya. Akhirnya kita kalah. Nah, teman-temannya jawab lagi. Tapi
kita udah ngikutin permainan kamu Lion, cuman kamu terlalu kenceng lemparnya. Akhirnya kita semua pada kesakitan ya. Nah, selanjutnya emosi Lionnya masih tidak terima kalau dia itu disalahin ya. Karena emosi, si Lion ini akhirnya pulang ya, si Lion pulang ya. Tetapi sebelum itu masih sempat ngomel-ngomel nih sama teman-temannya. Coba aja kalian lemparnya lebih, coba kalian nangkepnya lebih kencang, lebih cepat. Pasti kita bisa menang. Pokoknya masih marah-marah terus ya. Akhirnya dia pulang. Lion itu dengan emosi, dengan perasaan emosi, dia lari begitu kencang, sampai pum, dia nabrak seseorang. Ya, kira-kira apa nih yang Lion tabrak? Boleh raise hand dulu buat jawab, raise hand dulu. Orang. Polisi. Polisi, ada yang jawab polisi, ada yang jawab orang, ada yang jawab guru. Ibunya. Monyet. Orang Lausa. Orangnya. Kita lock ya, kita lock jawabannya orang ya. Mau setuju orang ya? Kita lihat ya selanjutnya. Dia berlari dengan marah. Dia nggak lihat jalan nih. Udah lari aja kenceng banget nggak lihat jalan. Akhirnya dia menabrak. Apa ya kira-kira? Bu, apa yang dia tabrak? Dinosaurus. Ya, yang dia tabrak adalah seekor dinosaurus ya. Dinosaurusnya ini kesel juga nih ditabrak, pum. Si Lion jatuh. Dia bilang, kakiku sakit banget nih. Siapa nih yang nabrak aku? Siapa sih larinya tuh? Kenapa sih nggak lihat jalan sih? Kenapa harus nabrak gitu? Si Lion udah marah-marah nih. Siapa nabrak nih? Terus si Lion terjatuh dan ingin marah, tapi mulutnya udah mulai gagap ya begitu dia lihat di atas. Ternyata ini tabrak dinosaurus yang besar ya, Pak Dino. Nah, Pak Dino ini duluan marah nih ke si Lion. Dia bilang gini, Lion, kamu tuh kok jalan nggak hati-hati sih? Kamu berlari ya, sampai nggak lihat jalan, akhirnya nabrak aku. Nah, ini semua ini salahmu, Lion, digituin sama Pak Dino. Nah, kalau teman-teman lihat kejadian ini, persis kayak kejadian yang pertama, Lion nabrak siapa nih? Tadi Lion nabrak siapa nih? Pertama kali langsung cerita. Monyet. Monyet, ya. Monyet, benar. Nah, langsung sekarang mau tanya, kalau di antara Lion sama Pak Dino, siapa yang salah? Lion. Semua jawab Lion ya. Oke. Dinosaurusnya Dinosaurusnya besar banget. bisa. Tidak melihat jalan. Karena dia tidak melihat jalan, ya. Nah, jadi akibat itu sebenarnya yang salah itu Pak Dino. Tapi Pak Dino yang marah-marah. Kenapa Pak Dino yang salah? Karena Pak Dino itu berjalan di jalan kanan. Seharusnya kita kan berjalan di jalan yang kiri ya. Karena itu Lion jawab balik nih. Apa? Ini salahku. Kan Pak Dino yang nggak hati-hati berjalan sebelah kanan. Pak Dino berarti juga salah gitu. Ini sama si Lion. Si Pak Dino bilang, aku pokoknya nggak pernah salah. Ini semua salahmu kayak gitu. Habis itu Pak Dino ngomel-ngomel, dia marah-marahin Lion. Oh ini salahmu kayak gitu. Dan akhirnya pergi meninggalkan Lion tanpa peduli dia itu sedang terluka, teman-teman. Sama ya kayak kita lihat kejadian yang pertama. Tadi si monyet juga luka. Terus Lion juga nggak peduli ya. Ternyata begitu kan nggak enak ya, si Lion tuh udah jengkel sambil sedih karena kakinya juga sakit ya. Akhirnya dengan kekuatan yang sedikit itu, Lion itu mulai berusaha untuk berjalan dan pulang ke rumah ya. Karena udah sore juga, dia balik pulang ke rumah ya. Nah,
Di rumah dia ketemu mamanya, dia sambil pilek ya teman-teman, sambil kakinya sakit, sambil habis nangis, dia cerita ke mamanya, dia bilang, semua kejadian dari tadi pagi dia nabrak monyet, teman-temannya yang nggak bisa nangkep bola, dia cerita semuanya ke mamanya ya, kejadian hari itu. Nah, siapa nih yang suka curhat sama mamanya? Ada nggak? Yang di sekolah ada masalah, terus ada PR yang susah, terus cerita ke mama, Ma hari ini PR susah banget nih, ada nggak? Ada lah Ustaz. Atau Ma hari ini Ada lah Ustaz. Ada ya, pasti ada ya. Ada. Nggak ada. Ya oke, berarti ada ya, oke ya. Jadi ada yang nggak ada ya. Nah, si Lion nih demennya suka ini curhat nih sama mamanya. Dia kamu lihat aja perbuatan kamu tadi pagi, dia bilang, bener nggak, boleh nggak kayak gitu berlaku sama teman-temanmu kan kecil, kalau kamu paksakan berarti kan kamu memaksakan kehendak, kamu egois. Terus akhirnya Lion bilang, oke mah, aku tahu aku salah. Terus mamahnya bilang kayak gini, Lion, manusia itu yang paling ditakutkan itu bukan berbuat salah, ya. Yang paling ditakutkan itu adalah udah tahu berbuat salah, tapi nggak tahu introspeksi diri sama berubah. Jadi harus dua ya, kita harus introspeksi diri sama setelah itu berubah ya. Kalau kita udah tahu kita salah. Selanjutnya, jika kamu tahu berbuat salah, jangan sampai kesalahannya kamu limpahin kepada orang lain. Jadi tadi Lion kan selalu bilang, pokoknya ini kesalahan kalian, ya. Main bola kalah ini kesalahan kalian. Nabrak si monyet ini kesalahan kalian. Nah, ini kesalahan monyet gitu ya. Jadi Lionnya selalu melimpahkan tanggung jawabnya dan kesalahannya itu kepada orang lain ya. Tetapi harus dipikir dulu ya, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita harus berpikir dulu, apakah diri sendiri ada berbuat salah atau enggak. Nah, lalu setelah kita tahu, oh ternyata salah nih seperti ini, lalu kita berubah dan introspeksi diri dan berubah. Dengan begitu baru disebut anak yang baik, sambil ditenangin sama mamanya, karena si lainnya udah pilek ya, udah nggak bisa napas saking dia menggebu-gebu ya cerita ya. Oke, terus si Lion bilang, oke, baik mah, besok sampai sekolah aku bakal minta maaf sama teman-temanku. Nah, si Lion ngomong gitu. Oke, si mama bilang, oke, itu baru anaknya namanya anak baik. Nah, setelah itu malam berlalu, pagi, si Lion mulai harus pergi ke sekolah lagi. Sampai sekolah, si Lion langsung minta maaf sama monyet, sama bear, sama rabbit. Dia langsung minta maaf. Kira-kira dimaafin nggak? Maafin. Dimaafin Ustaz. Nah, kalau yang jawab dimaafin, kenapa dimaafin? Ada yang tahu nggak? Langsung mau 2 orang aja yang jawab. Karena mereka sudah maafin dari awal kesalahan. Ya. Perbaiki dari awal kesalahan ya. Di 10 ya. Maafin mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Oke, ada jawaban lain nggak? Benar. Saya tidak malu untuk berminta maaf. Karena tidak malu untuk berminta maaf. Tidak malu meminta maaf. Good. Oke, ada lagi nggak? Teman-teman yang lain. Oke, tucing 22. Good. Yang lain ada lagi nggak nih? Ada yang mikrofonnya ini ya, agak menggema ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Langsung next ya. Oke. Jadi benar ya teman-teman, karena dia sudah mau mengakui kesalahannya. Awalnya teman-temannya nggak percaya. Jadi teman-temannya si rabbit, si bear, si monyet, dia nggak percaya. Karena Lion kan orangnya egois ya. Kadang jadi teman-temannya nggak percaya. Tetapi Lion ini menunjukkan perubahan. Mulai dari dia bantu temannya ngasih air, terus dia ngebantuin temannya yang jatuh. Dia juga ngebantuin temannya
ngambilin sepatunya, pokoknya dia bermain juga. Dan juga satu hal lagi teman-teman, si Lion ini selalu kalau melakukan kesalahan dia bilang, jadi dia mengakui ya, maaf, sorry, aku salah, maaf ya, aku salah. Dan juga bukan cuma itu, tapi dia juga berubah menjadi lebih baik ya teman-teman. Jadi makanya teman-temannya mulai percaya dan mulai berteman lagi sama si Lion. Nah, oke. Cerita Lause sampai di sini. Nah, teman-teman, sekarang Lause mau tanya nih. Apa yang bisa teman-teman pelajari dari cerita Lause tadi? Boleh raise hand dulu. Tidak boleh egois, Lause. Boleh raise hand dulu ya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, padahal kita yang salah. Oke, Lause minta dari Tucing 22 dulu ya. Nanti Lause panggil satu-satu ya. Oke. Dari Tucing 22. Tidak boleh egois, Lause. Tidak boleh egois. Oke. Tidak boleh Good. Thank you. Good. Selanjutnya introspeksi diri. introspeksi diri. Itu Tucing 22 ya. Tadi jawab ya. Introspeksi diri. Langsung jawab tadi. Ya, oke. Good. Good. Tucing 10. Tadi jawabannya apa? Jawabannya, jika kita yang salah seperti menabrak orang, jangan menyalahkan orang yang kita tabrak. Kita harus minta maaf. Ya, jadi mengakui kesalahan ya. Oke, good. 2 jempol. Ya, selanjutnya. Tucing 8. Boleh dibuka mikrofonnya. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Oke. Good. Thank you. Tucing 26. Boleh dibuka mikrofonnya. Harus selalu minta maaf jika melakukan kesalahan. Harus selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Oke, good. Thank you. Nah, oke, udah semua ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Kira-kira ada yang punya jawaban lain nggak dari teman-teman yang tadi? Mungkin ada yang bilang, Lause lari nggak boleh kenceng-kenceng. Ada nggak yang punya jawaban gitu? Ada jawaban lain nggak? Yang lainnya yang belum jawab mungkin? Oke, udah ya. Oke, udah cukup ya. Oke, nah jadi dari yang tadi Lause cerita, itu ada beberapa inti yang bisa kita ambil. Ini persis jawabannya semua sama yang teman-teman udah jawab ya. Yang pertama, jika kita tahu salah, kita harus berani untuk tanggung jawab dan untuk meminta maaf. Dan tanggung jawab, meminta maaf dulu, habis itu tanggung jawab ya. Habis itu kita harus bersedia untuk mengalah. Sama sih ya, kita harus ngalah sama teman-teman kita. Tapi bukan berarti setiap kali harus ngalah. Tapi kalau kita tahu teman-teman kita mungkin lebih agresif, mungkin kita bisa mundur ya. Terus kita, yang ketiga, kita kalau berkata atau berbicara kepada teman kita atau orang lain, kita harus dengan penuh hati-hati. Jangan sampai menyinggung orang lain ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, yang keempat, kita harus tahu introspeksi diri ya. Jadi mungkin sehari kita merenung, aduh hari ini ada salah apa ya, hari ini ada mungkin berlaku yang kurang enak sama orang lain ya, jadi introspeksi diri. Dan yang terakhir, kita harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Sama poinnya sama yang di poin 1 tadi. Jadi kalau kita melakukan salah, kita perbaiki kesalahannya itu ya, dan berubah jadi lebih baik lagi. Oke. Sampai di sini Lause cerita. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. 谢谢大家，晚安。谢谢老师。谢谢老师。